Bayangkan sebuah simbol sederhana, hanya lingkaran dengan dua lengkungan hitam dan putih yang saling melingkupi, masing-masing menyimpan titik kecil dari warna yang berlawanan. Simbol ini muncul di kaos, gelang, bahkan grafiti jalanan. Namun, di balik kesederhanaannya tersembunyi sebuah rahasia kuno yang begitu dalam. Rahasia yang telah dijaga ribuan tahun oleh para filsuf, tabib, dan guru spiritual. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar tahu makna sejati dari yin yang? Atau selama ini kita hanya melihat kulit luar dari sesuatu yang sebenarnya adalah peta kosmos, kunci energi, bahkan cermin dari jiwa kita sendiri? Simbol yin yang bukanlah sekadar lambang keseimbangan yang sering kita dengar di buku populer atau motivasi modern. Ia adalah bahasa alam semesta. Ia adalah pola yang sama yang mengatur gerakan planet, aliran sungai, tarikan napas, hingga denyut jantung kita. Ia berbicara tentang cahaya dan kegelapan, tentang kelahiran dan kematian, tentang ketegangan abadi antara dua kutub yang saling bertentangan, namun tidak pernah bisa dipisahkan. Bayangkan, malam tanpa siang, air tanpa api, keheningan tanpa suara. Mustahil, bukan? Yin-yang adalah rahasia dari keberadaan itu sendiri. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi dari simbol paling terkenal di dunia ini. Kita akan menelusuri jejaknya dalam filsafat kuno Tiongkok, menggali makna spiritual terdalam yang jarang diungkap, dan membongkar bagaimana simbol ini tidak hanya ada di luar diri kita, tetapi juga hidup di dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Dan yang lebih penting, kita akan belajar bagaimana memahami yin-yang bukan hanya sebagai ide filosofis, melainkan sebagai teknik praktis untuk menyeimbangkan energi, menyembuhkan diri, dan membuka pintu menuju kebijaksanaan batin. Apakah kamu siap untuk melihat dengan mata baru simbol yang mungkin sudah kamu kenal sejak kecil, namun sebenarnya belum pernah kamu pahami sepenuhnya? Untuk memahami yin-yang, kita harus menelusuri jejaknya jauh ke masa ribuan tahun lalu, ke peradaban Tiongkok kuno. Di sana, para pengamat langit, tabib, dan filsuf tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi juga dengan roh. Mereka memandang gunung, sungai, bintang, bahkan perubahan musim, sebagai pola-pola yang berbicara dalam bahasa rahasia, bahasa keseimbangan dan pergerakan abadi. Salah satu teks tertua yang menyinggung yin-yang adalah I Ching, atau Kitab Perubahan, sebuah karya orakel kuno yang dipercaya berusia lebih dari 3.000 tahun. I Ching tidak hanya digunakan untuk meramal nasib, tetapi juga untuk membaca pola tersembunyi dalam realitas. Di sanalah konsep yin dan yang mulai dijelaskan sebagai dua arus kosmik yang terus menari, bergantian, membentuk segala sesuatu. Filsuf besar Tiongkok seperti Laozi, sang penulis Dao De Jing, dan Zhuangzi menggambarkan yin dan yang sebagai dua wajah dari Dao, jalan kosmik yang meliputi segalanya. Laozi berkata, "Dari Dao lahirlah satu, dari satu lahirlah dua, dari dua lahirlah tiga, dan dari tiga lahirlah segala sesuatu." Dua yang dimaksud adalah yin dan yang, kutub ganda yang melahirkan seluruh wujud. Dalam pandangan kuno ini, alam semesta bukanlah mesin mati. Ia adalah organisme hidup yang bernafas dalam ritme yin dan yang. Siang selalu mengikuti malam. Musim semi selalu lahir dari musim dingin. Kehidupan selalu lahir dari kematian. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang kekal dalam keadaan tunggal. Semuanya bergerak, berganti, dan berubah. Tetapi, di balik filsafat kosmik ini, terdapat pemahaman yang jauh lebih praktis. Para tabib tradisional Tiongkok menggunakannya sebagai dasar pengobatan. Penyakit dipandang sebagai ketidakseimbangan antara yin dan yang dalam tubuh. Terlalu banyak panas, api, dan aktivitas, yang, atau terlalu banyak dingin, kelembaban dan pasivitas, yin, akan menimbulkan disharmoni. Dengan herbal, akupunktur, meditasi, dan pernapasan,
Mereka berusaha mengembalikan harmoni itu. Namun Yin Yang tidak hanya berbicara tentang tubuh fisik, ia juga berbicara tentang jiwa. Dalam esoterisme Tiongkok, Yin sering dikaitkan dengan kegelapan, rahim, bumi, misteri, dan kekuatan menerima. Yang dikaitkan dengan cahaya, surga, kekuatan memberi, dan tindakan. Keduanya bukanlah lawan yang harus saling mengalahkan, tetapi pasangan abadi yang saling melengkapi. Dan inilah rahasia yang sering disalahpahami. Barat, ketika menemukan simbol Yin Yang, sering menafsirkannya sebagai baik versus jahat. Padahal, dalam filsafat aslinya, tidak ada yang mutlak baik atau jahat. Setiap sisi mengandung benih dari sisi lain. Itulah sebabnya di dalam putih ada titik hitam, dan di dalam hitam ada titik putih. Bayangkan ini, siang hari memang terang, tetapi selalu ada bayangan. Malam memang gelap, tetapi selalu ada bintang. Bahkan dalam hati manusia, ketika penuh kebaikan, tetap ada kemungkinan untuk kejahatan. Dan dalam kejahatan yang paling pekat, selalu ada secercah potensi cahaya. Simbol Yin Yang mengajarkan bahwa dunia ini bukan perang abadi antara dua kekuatan yang saling menghancurkan, melainkan tarian kosmik antara dua arus yang saling membutuhkan. Tanpa malam, kita tidak pernah tahu arti siang. Tanpa kesedihan, kita tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Sejarah, filsafat, dan praktik kuno semuanya berakar pada satu pengertian. Yin Yang bukan sekadar simbol indah. Ia adalah peta kosmik yang menunjukkan bagaimana realitas berdenyut, bagaimana energi bekerja, dan bagaimana manusia bisa menemukan keseimbangan sejati di antara arus kehidupan. Jika kita melihat simbol Yin Yang, tampaknya sederhana. Sebuah lingkaran yang dibagi dua oleh garis melengkung. Satu sisi hitam dengan titik putih, dan satu sisi putih dengan titik hitam. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi sebuah buku yang penuh rahasia. Sebuah peta yang menjelaskan cara alam semesta bekerja. Mari kita mulai dengan bentuk lingkaran. Mengapa lingkaran? Karena lingkaran adalah simbol kesempurnaan, tanpa awal dan tanpa akhir. Lingkaran melambangkan Dao, jalan kosmik yang tak terputus, yang meliputi segala hal. Segala sesuatu yang ada di dalam lingkaran itu, Yin dan Yang, bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua wajah dari satu realitas yang sama. Sekarang perhatikan garis melengkung yang memisahkan keduanya. Garis ini bukan lurus, tetapi berliku, seperti ombak yang naik turun. Ini bukan kebetulan. Ia menggambarkan bahwa perubahan antara Yin dan Yang tidak pernah terjadi secara kaku, tetapi selalu mengalir, seperti irama musik atau denyut nadi kehidupan. Tidak ada garis keras yang memisahkan terang dan gelap, melainkan pergeseran halus yang terus bergerak. Hitam adalah Yin. Ia melambangkan malam, kelembutan, keheningan, misteri, rahim yang menyembunyikan kehidupan sebelum lahir. Ia adalah prinsip menerima, menyerap, melindungi. Dalam diri manusia, Yin muncul sebagai sisi pasif, intuisi, kesabaran, kedalaman batin, kemampuan untuk menyerah kepada arus kehidupan. Putih adalah Yang. Ia melambangkan siang, cahaya, aktivitas, suara, dan energi yang menembus. Ia adalah prinsip memberi, bergerak, menyerang, mengekspresikan diri. Dalam diri manusia, Yang muncul sebagai semangat, logika, kekuatan untuk bertindak, keberanian untuk maju. Namun, rahasia terdalam justru ada pada titik kecil di dalam masing-masing sisi. Titik putih di dalam Yin dan titik hitam di dalam Yang. Ini adalah pengingat bahwa di dalam kegelapan selalu ada benih cahaya, dan di dalam cahaya selalu ada bayangan. Tidak ada yang murni, tidak ada yang absolut, semua saling melengkapi. Bayangkan api yang menyala terang, Yang.
Tanpa bahan bakar, tanpa kayu yang tenang dan padat, yin, api itu akan padam. Sebaliknya, kayu yang diam dan yin, tanpa percikan api, yang hanya akan menjadi benda mati. Kehidupan muncul bukan dari satu sisi saja, melainkan dari tarian abadi keduanya. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka berpikir, yin adalah buruk dan yang adalah baik. Tetapi filsafat kuno mengajarkan sebaliknya. Keduanya sama-sama sakral. Malam tidak lebih buruk dari siang, dan diam tidak lebih rendah dari gerak. Mereka hanyalah fase-fase berbeda dari satu kehidupan yang sama. Seperti tarikan napas, menarik adalah yin, mengeluarkan adalah yang. Jika kita hanya menarik tanpa pernah mengeluarkan, kita akan mati. Jika kita hanya mengeluarkan tanpa pernah menarik, kita pun mati. Hidup hanya mungkin terjadi ketika dua kutub ini saling melengkapi. Dengan pemahaman ini, yin yang bukanlah teori abstrak, tetapi kebenaran yang kita alami setiap saat, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Keseimbangan yin dan yang menentukan apakah kita hidup dalam harmoni atau dalam kekacauan. Sejauh ini, kita melihat yin dan yang sebagai dua arus energi yang saling melengkapi. Namun, jika kita berhenti hanya pada pemahaman itu, kita baru menyentuh permukaan. Karena yin dan yang tidak hanya mengajarkan tentang keseimbangan, tetapi juga tentang transformasi. Bayangkan musim. Musim dingin adalah yin, sunyi, beku, penuh kegelapan. Namun di puncak musim dingin, justru benih musim semi mulai tumbuh di bawah tanah. Inilah titik putih kecil dalam hitam. Sebaliknya, musim panas adalah yang. Terang, panas, penuh kehidupan. Namun di puncaknya, daun mulai menguning, tanda kehadiran musim gugur. Inilah titik hitam kecil dalam putih. Yin dan yang tidak pernah diam. Mereka terus berubah menjadi satu sama lain. Yin yang murni akan, pada akhirnya, melahirkan yang. Dan yang murni akan melahirkan yin. Seperti siang yang selalu digantikan malam, dan malam yang pasti melahirkan siang. Ini bukan sekadar keseimbangan statis, tetapi tarian dinamis yang tidak pernah berhenti. Dalam filsafat esoteris, hal ini memiliki makna yang lebih dalam. Tidak ada keadaan yang abadi. Segala sesuatu dalam hidup, baik penderitaan maupun kebahagiaan, pada akhirnya akan bergeser. Tidak ada kegelapan yang berlangsung selamanya, tetapi juga tidak ada cahaya yang abadi. Bagi jiwa manusia, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ketika kita berada di puncak kebahagiaan, kita harus sadar bahwa di dalamnya ada benih kesedihan. Dan ketika kita berada dalam penderitaan, kita harus ingat bahwa di dalamnya ada benih kebangkitan. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi terikat oleh dualitas. Kita bisa melihat hidup dengan mata yang lebih bijak. Namun ada satu rahasia lain yang lebih dalam. Yin dan yang bukan hanya dua kekuatan di luar diri kita. Mereka adalah cermin dari kesadaran batin. Dalam meditasi kuno, yin sering dihubungkan dengan pikiran bawah sadar, dunia mimpi, intuisi, dan kegelapan batin yang menyimpan rahasia terdalam kita. Sementara yang dihubungkan dengan pikiran sadar, logika, kata-kata, dan tindakan nyata di dunia luar. Keseimbangan keduanya memungkinkan manusia untuk hidup secara utuh, tidak terjebak hanya dalam mimpi tanpa tindakan, atau hanya dalam aktivitas tanpa kedalaman. Tetapi apa yang terjadi ketika yin dan yang terpisah total? Ketika keseimbangan ini hilang, tradisi kuno memperingatkan kehancuran. Dalam tubuh, ini bisa muncul sebagai penyakit. Dalam pikiran, sebagai kecemasan atau depresi. Dalam masyarakat, sebagai konflik, peperangan, dan perpecahan. Ketika kita hanya memihak salah satu kutub, kita merusak tarian kosmik yang seharusnya mengalir secara alami.
Namun rahasia terdalam yin yang adalah ini. Pada akhirnya, yin dan yang bukan dua hal. Mereka hanyalah wajah berbeda dari satu kesatuan. Ketika kita masuk lebih dalam meditasi, kita menemukan bahwa hitam dan putih hanyalah ilusi, seperti bayangan di permukaan air. Pada dasarnya, keduanya muncul dari sumber yang sama, Dao, atau keutuhan ilahi yang melampaui segala dualitas. Disinilah yin yang tidak hanya berbicara tentang keseimbangan hidup, tetapi tentang pencerahan. Untuk melampaui penderitaan, kita harus melampaui permainan hitam dan putih, terang dan gelap, bahagia dan sedih. Kita harus melihat keduanya sebagai tarian indah dari satu kesadaran universal. Dengan cara ini, simbol sederhana yang bisa digambar oleh anak kecil sekalipun ternyata menyimpan rahasia terdalam tentang kosmos, kehidupan, dan jiwa manusia. Sebuah rahasia yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Jika kita berani menyingkap tabirnya. Yin dan Yang bukanlah sekadar konsep yang indah untuk direnungkan, tetapi hukum kosmik yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghidupkan ajaran ini, kita tidak perlu mencari kitab kuno yang berdebu atau ritual rumit yang tersembunyi. Kita hanya perlu memperhatikan hidup kita sendiri. Lihatlah napasmu. Setiap tarikan adalah yin, menerima kehidupan dari udara yang masuk. Setiap hembusan adalah yang, memberi kehidupan kembali kepada dunia. Di antara dua gerakan itu, ada jeda, sebuah momen hening yang sering kita abaikan. Tetapi justru disitulah keseimbangan terjadi. Jika kita mau hadir dalam napas, kita sedang belajar menari dengan yin dan yang. Perhatikan juga ritme alam. Matahari terbit mendorong kita untuk bergerak, berkarya, dan mengekspresikan diri. Itulah energi. Yang mengalir deras. Malam datang untuk menenangkan, merangkul, dan memulihkan. Itulah yin yang memeluk tubuh dan jiwa kita. Namun, berapa kali kita melawan arus itu? Berjaga larut malam ketika tubuh merindukan istirahat, atau mengabaikan diam ketika jiwa butuh mendengar dirinya sendiri. Dengan kembali menghormati siang dan malam, kita mengembalikan keselarasan yang pernah hilang. Yin dan Yang juga hidup dalam setiap hubungan manusia. Ada saat kita harus berbicara, menegaskan diri, dan bertindak. Tetapi ada pula saat kita harus diam, mendengarkan, dan menerima. Hubungan yang sehat bukanlah yang didominasi salah satu kutub, melainkan yang memungkinkan keduanya menari bersama, bergantian memimpin, bergantian menyerah. Bahkan dalam menghadapi tantangan, yin dan yang bisa menjadi kompas batin. Ada masalah yang menuntut ketegasan, keberanian, dan tindakan cepat. Itulah jalan yang. Tetapi ada pula masalah yang justru terurai dengan kesabaran, keheningan, dan waktu. Itulah jalan yin. Orang bijak bukanlah yang selalu memilih satu sisi, melainkan yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Ketika kita mulai melihat kehidupan melalui mata yin dan yang, segalanya berubah. Kita tidak lagi mengutuki malam karena tahu ia menyimpan benih pagi. Kita tidak lagi mabuk kemenangan karena sadar di dalamnya sudah ada bibit kekalahan. Dan kita tidak lagi takut pada penderitaan karena tahu di dalamnya tersembunyi pintu menuju kebahagiaan. Dengan cara ini, yin yang berhenti menjadi gambar di dinding atau simbol di kalung. Ia berubah menjadi pengalaman hidup, menjadi cara kita bernapas, makan, tidur, mencinta, dan bertumbuh. Ia menjadi tarian yang tak pernah berhenti. Tarian yang telah dimainkan bumi sejak awal penciptaan. Dan jika kita ikut menari dengannya, kita akan menemukan kedamaian, bukan karena hidup tanpa tantangan, tetapi karena kita akhirnya mengerti irama abadi yang mengatur segalanya. Simbol yin yang mungkin tampak sederhana, sebuah gambar yang bisa ditemukan di hampir setiap sudut dunia. Namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sebuah kitab rahasia, sebuah peta kosmos yang menyingkap cara hidup, cara mati, dan cara kembali pulang ke sumber segalanya.
kita telah melihat bagaimana Ia berbicara tentang malam dan siang, tentang kelembutan dan kekuatan, tentang lahir dan mati. Kita telah menyaksikan bagaimana setiap kutub mengandung benih lawannya, bagaimana terang menyembunyikan bayangan, dan bagaimana kegelapan menyembunyikan cahaya. Dan kita pun menyadari bahwa hidup kita sendiri adalah tarian abadi antara dua kutub itu. Pelajaran terbesar dari Yin Yang adalah bahwa tidak ada yang perlu ditolak, tidak ada yang perlu dihapuskan. Bahkan kesedihan, kesunyian, dan kegelapan adalah bagian dari tarian yang sama, bagian dari irama yang menuntun kita menuju keutuhan. Dalam menerima keduanya, kita menemukan keseimbangan. Dan dalam keseimbangan, kita menemukan kebijaksanaan. Maka, ketika kamu melihat simbol Yin Yang lagi, jangan anggap ia hanya hiasan, mode, atau ornamen. Anggaplah ia sebagai cermin. Tanyakan pada dirimu, di mana aku dalam tarian ini? Apakah aku sedang terlalu larut dalam cahaya hingga melupakan bayangan, atau tenggelam dalam bayangan hingga lupa bahwa cahaya selalu hadir? Pada akhirnya, Yin dan Yang hanyalah jembatan. Di balik keduanya ada keheningan yang lebih dalam, sebuah kesatuan yang tidak lagi mengenal hitam dan putih. Itulah Dao, jalan yang tak terlukiskan, sumber dari segala sesuatu. Dan mungkin rahasia terbesar Yin Yang adalah ini: ketika kita berhenti melawan tarian, ketika kita berhenti mencari cahaya sambil menolak kegelapan, kita akan menyadari bahwa sejak awal kita sudah berada di tengah lingkaran itu, lengkap, utuh, dan tidak pernah terpisah dari sumbernya.